Selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggen. Senin 31 Oktober 2022 tahun 22 ini Tuhan telah menolong kita sehingga kita ada pada sampai akhir bulan daripada bulan Oktober di tahun ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang memuliakan Dia, meninggikan Dia sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Mazmur pasal 40 ayat 12. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yosua pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Tanggung jawab Tuhan dalam tuntunannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bila Tuhan yang menuntun kita, maka Dia pula yang akan membuka jalan bagi diri kita. Dia akan bertanggung jawab dalam tuntunannya kepada kita. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga bila Ia yang menuntun kita, maka Dia pula yang akan menolong agar perjalanan yang kita tempuh tersebut akan berakhir di dalam keberhasilan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab
akan menolong orang yang melaksanakan perintahnya agar mampu mengerjakan tugas mereka. Saudara, ingat, Anda adalah pemimpin, dimulai dari dirimu sendiri. Kita jangan terlalu banyak menuntut orang. Jikalau kita sendiri tidak bisa bertanggung jawab atas diri kita, sesungguhnya kita adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah bila Tuhan yang menuntun perjalanan kita, dan oleh karena itu kita menghadapi jalan buntu, maka Ia akan membuka jalan bagi diri kita. Perhatikan pimpinan Tuhan terhadap diri kita juga. Sehingga dengan demikian, selama kita berjalan di dalam kehendak-Nya, kita tidak usah merasa khawatir terhadap kesukaran apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku, pertolongan Tuhan bagi mereka yang menaati tuntunannya itu dialami oleh umat Tuhan dalam perjalanan mereka memasuki negeri Kanaan, sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 3. Saat itu mereka menghadapi jalan buntu, sebab sungai Yordan yang sedang banjir menghadang perjalanan mereka. Namun Allah yang menuntun umatnya, yaitu dengan tanda tabut perjanjian yang diusung di depan barisan umatnya, memutus aliran sungai Yordan itu. Dengan demikian, penghalang perjalanan mereka teratasi dan umat Tuhan memasuki negeri Kanaan dengan berjalan di tanah kering. Memang bila Tuhan menuntun kita, maka Dia pula yang akan membuka jalan bagi diri kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, seharusnya kalau kita mengikuti Kristus, jangan pernah punya rasa bimbang, ragu, khawatir, dan takut. Sebab Tuhan yang kita ikut, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas saudara dan saya. Pada saat kita berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada perintah-perintahnya, saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit berbagi kesaksian hidup saya. Pada tahun 2011 saya diutus untuk merintis jemaat di kota Manokwari. Dan saya harus memulai perintisan seorang diri dengan jemaat yang mulai dengan 3 orang saja. Dan saya merasakan sesuatu yang sangat-sangat berat. Sebab pada saat itu saya berjalan, berpikir dengan pikiran, dengan kekuatan saya sendiri. Yang mengakibatkan begitu banyak tekanan yang saya harus alami. Sehingga pada tahun kedua, rasanya saya harus mundur. Rasanya saya harus meninggalkan pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Rasanya saya sudah mau berlari pulang, meninggalkan kota Manokwari. Tetapi pada saat-saat seperti itulah, baru saya melihat tangan kasih Kristus. Tanggung jawab daripada Kristus yang mengutus saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Dia memberikan jalan keluar bagi saya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya baru memahami pada saat saya sungguh-sungguh berjalan dengan caranya Tuhan, dengan pikirannya Tuhan, bukan cara dan pikiran saya, maka saya mendapat kekuatan yang baru. Sehingga sampai hari ini, kurang lebih 11 tahun saya bisa melewati keadaan itu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati,
Saya mengajak, mari kekasih-kekasih Kristus, jangan pernah berjalan dengan cara pikir kita sendiri, dengan kekuatan kita, lalu kita akan mengalami tekanan yang dapat melemahkan kita, yang dapat membuat kita tidak percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak, mari biarlah pagi hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya kalau Tuhan yang menuntun saudara dan saya, Dia akan bertanggung jawab penuh atas segala tuntunannya kepada kita. Nah, demikian juga kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita egois, tapi mulailah diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita, dan kita bertanggung jawab juga atas orang-orang yang diberikan wewenang kepada kita menuntun, mendidik, membina mereka. Harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal yang jangan kita pernah lupakan, lakukanlah bagian kita dengan caranya Tuhan. Lakukanlah tugas tanggung jawab kita dengan kekuatan dan pertolongan kita. Sehingga di dalam melaksanakan semuanya itu, kita tidak mengalami tekanan yang dapat membuat kita stres. Jadi dalam pelayanan jangan pernah ada stres. Kalau kita melayani dengan tekanan, dengan hal yang bukan daripada Tuhan, itu yang membuat kita menjadi stres. Apa artinya pelayanan? Kalau kita melakukan dalam keadaan tekanan, itu bukan pelayanan. Sebuah pelajaran yang saya dapati dalam kehidupan saya membuat saya bersyukur kepada Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang menyingkapkan hal itu pada saat saya taat dan setia sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tekanan itu boleh saya lewati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak untuk kita sama-sama tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Bila Engkau yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Engkau pula yang akan membuka jalan bagi diri kami. Sehingga tidak pernah Engkau membiarkan jalan buntu menghalangi diri kami dalam mengikuti tuntunan-Mu, di dalam kuasa-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau membuka jalan yang tertutup itu tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami, namun sesuai dengan janji-Mu, Engkau menyertai hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, teguhkanlah iman kami di setiap waktu, terlebih lagi ketika kesukaran menghadang hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hari, sehingga kami boleh hadir, kami boleh ada pada hari yang baru ini, di akhir daripada bulan Oktober 2022. Tuhan, terima kasih. Terima kasih tuntunan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh hadir di dalam hari yang baru ini. Dan kami percaya bahwa hari ini kami akan berjalan dalam tuntunan-Mu. Engkau akan menyertai dan menolong diri kami di setiap keadaan yang kami hadapi. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semua itu dengan keberhasilan, sehingga melalui apa yang kami kerjakan, nama-Mu dimuliakan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau telah menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan bagi hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, jikalau kami sering melawan, kami sering berontak daripada apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami sebab kami seringkali lalai. Tuhan, tolonglah kami sepanjang hari ini.
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba berdoa, menyerahkan seluruh keluarga hamba, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, agar mereka hidup sungguh taat setia kepada perintah-Mu. Dan mereka mulai dari pribadi mereka sebagai seorang pemimpin yang dapat memimpin diri mereka kepada kebenaran-Mu, ya Allah. Sehingga pada saat mereka taat setia dalam melaksanakan apa yang Engkau mau Tuhan, mereka akan berhasil. Mereka akan memuliakan Tuhan. Hidup mereka akan bernilai dan bermakna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada setiap hidup rumah tangga keluarga yang ada. Biarlah hidup rumah tangga Tuhan, mereka mengerti bahwa Tuhan Engkau adalah kepala keluarga mereka. Sehingga mereka akan menghargai rumah tangga. Semua rumah tangga yang Engkau berkati, Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Suami boleh mengasihi istri, istri boleh tunduk dan hormat kepada suami. Dan mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup rumah tangga mereka adalah hidup rumah tangga yang diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak cucu mereka diberkati. Semua tugas, pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa turut campur tangan, terbaik mereka terima. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati 1 tahun usia yang ada dalam hidup mereka. Biar Tuhan membawa hidup mereka semakin melekat kepada Engkau, ya Allah. Bulatkan hati mereka yang berulang tahun untuk tetap mengasihi Engkau, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmani mereka, Engkau dengar, aku perintahkan Engkau lepas keluar dari kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sistem yang dipakai oleh si sakit, aku patahkan dan hancur, aku cabut semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa firman Tuhan, aku menalam kembali kekuatan kesembuhan yang daripada Tuhan. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh yang sakit dan disembuhkan, dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menggantikan organ-organ tubuh yang rusak dengan organ-organ tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Tuhan, Allah yang besar, dahsyat, perkasa. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau berikan kepada umat-Mu ini. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan hamba-Mu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu turun atas hidup hamba-Mu ini. Bahwa hamba-Mu semakin taat dan setia. Bapa, hamba berdoa agar dia tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi dia mendengarkan dan melakukan sekecil apapun yang Tuhan mau. Ia kerjakan dalam kehidupan pribadinya. Taat, setia di dalam mengikuti persekutuan, baik itu doa, ibadah-ibadah, dia akan lakukan dengan sekuat tenaganya. Sebab itulah ketaatan, kesetiaan yang Tuhan inginkan dari dirinya. Dan Tuhan janji-Mu pada saat dia taat setia kepada apa yang Engkau katakan kepadanya, Engkau akan melindungi dia, memelihara dia, bahkan Engkau memberkati serta memberikan jalan keluar
dalam setiap pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi atas hidupnya. Tuhan pakai pribadinya menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan Tuhan memberkati semua tugas pekerjaannya, pelayanannya, diberkati. Kesehatan terbaik melimpah atas pribadi dan keluarganya. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai semua tugas pekerjaan, bahkan menyertai anak-anaknya di dalam bangku pendidikan dengan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak hamba berdoa secara khusus kepada anak kekasih Olivia Ranglalin yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada anak kekasih Olive Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membawa dia semakin taat setia, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Bulatkan hatinya untuk tetap tunduk dan taat, menghormati kebenaran-Mu, sehingga hidupnya melakukan perintah-perintah-Mu. Hidupnya menjadi bermakna bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dia dengan umur panjang. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang terbaik. Berikan roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidupnya setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, diberkatilah anak kekasih Olivia Ranglalin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Hidup mengandalkan kekuatan daripada-Mu, sehingga dia boleh melihat janji-janji-Mu semakin nyata dalam kehidupannya. Tuhan berkati ia kesehatan yang terbaik, berikan dia damai sejahtera dan sukacita, sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, kepada cucu tercinta, dan kepada orang-orang yang dilayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Tuhan pakai hidupnya untuk boleh menjadi saluran berkat di dalam kebenaran demi Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, kepada kedua hamba-Mu kekasih, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri tercinta Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Bapak, terima kasih sebab panggilan-Mu kepada kedua hamba ini terbukti. Tuhan terus menuntun mereka berdua di dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan mereka, di dalam hidup rumah tangga mereka. Biarlah mereka sungguh tunduk, taat, setia kepada apa yang Engkau mau mereka kerjakan. Sehingga mereka akan melihat terus kasih Kristus nyata nampak dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga. Biarlah semua bernilai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka berdua dengan kesehatan yang terbaik, sehingga kesehatan ini bisa menolong mereka berdua untuk tetap beraktivitas. Hikmat-Mu menyertai mereka berdua, sehingga apapun yang diambil dalam keputusan-keputusan Tuhan, mereka ambil, mereka lakukan dengan keputusan yang benar, karena hikmat-Mu menolong mereka, menjauhkan mereka dari segala kesalahan dan kelalaian. Tuhan berkati mereka untuk boleh menjadi berkat. Berkati pribadi-pribadi mereka, berkati hidup daripada anak-anak kekasih mereka, bahkan cucu mereka tercinta diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang dipercayakan kepada mereka di dalam pimpinan mereka, Tuhan, kuasa otoritas-Mu menolong kedua hamba-Mu ini, sehingga kedua hamba-Mu ini memimpin, bukan sekedar memimpin, tapi mereka berdua memimpin dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan,
yang membuat setiap orang yang dipimpin mereka berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini juga di dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah firman Tuhan yang boleh didengar pagi hari ini, bagaimana kekuatan Tuhan bertanggung jawab atas umat yang dipimpinnya, itu juga akan terjadi bagi hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea, bagi istri kekasih, bagi anak-anak tercinta dan keluarga besarnya, bahkan kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ia agar tetap taat, setia kepada firman-Mu, sehingga pergumulannya bukanlah pergumulan, sebab Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau lebih besar dari segala pergumulan yang dihadapi oleh hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu ini juga, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran dari waktu ke waktu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, bahwa hidup hamba-Mu semakin mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Setiap tantangan tidak membuat dia mundur, tetapi justru tantangan-tantangan yang ia hadapi merupakan sebuah proses. Pada saat dia mengerti proses-Mu Tuhan, pada saat dia mengerti bahwa itu merupakan sebuah pelajaran yang bernilai bagi dirinya, pada saat dia berani melepaskan cara pikir yang salah, pada saat dia berani melepaskan cara hidup yang lama, tidak bergantung dan tidak selalu merasa bahwa dia yang paling benar, tapi dalam proses ini justru sedang menuntut ia melepaskan semua cara pandangnya yang salah, dan dia bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, mengandalkan pikiran kekuatan-Mu, maka hidupnya tidak akan mengalami tekanan, tapi dia akan melihat bagaimana kasih Kristus nyata atas dirinya. Dan biarlah Tuhan perubahan dimulai dari dirinya yang akan merubah banyak orang di sekitarnya. Hidupnya sungguh akan menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dilayani, kepada pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan boleh menyembuhkan suaminya, boleh menyembuhkan anak kekasihnya Reinhard, dan melindungi mereka siang malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap berkat yang tersedia dalam tugas pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Bapa, kekuatan kesehatan-Mu nyata atas pribadi dan keluarganya, perlindungannya nyata atas mereka siang dan malam. Biar apa yang mereka pikirkan ke depan, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu juga untuk terus taat, setia kepada kehendak-Mu. Biarlah hamba hidup di dalam apa yang Engkau mau ya Allah, bukan kehendaknya. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan dan ketidakmampuannya, Tuhan Engkau yang lebih besar, dahsyat, perkasa, menolong ia, menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada semua kami
di dalam hari yang baru dan di sepanjang minggu berjalan. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai kepada akhir bulan Oktober tahun 2022 ini. Biar Tuhan, apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami lakukan sepanjang bulan Oktober, kami percaya tangan Tuhan yang menolong, sehingga kegagalan, keberhasilan, semuanya kami bersyukur. Dan biar Tuhan kami mengambil hikmat dari segala hal-hal yang salah, yang masih kurang, menolong setiap kami untuk akan lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berikan kedamaian, ketentraman, ketenangan bagi bangsa negara kami, bagi setiap tempat yang kami tinggal, dan dimulai dari pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Ronald Manalu, bersama dengan istri kekasih Ibu Eka Hana Sidabalok, yang berada di kota Jakarta. Tuhan, terima kasih kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan kepada kedua hamba-Mu ini. Biar Tuhan terus yang memberkati mereka di dalam semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan mereka. Kekuatan Tuhan memberikan hikmat, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, bahkan dalam keputusan-keputusan mereka, Tuhan, mereka akan melakukan dengan benar, sebab kekuatan Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan, janji, turunan ilahi terjadi atas kedua hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rahim kandungan daripada istri hamba-Mu, Ibu Eka Hana Sidabalok, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih juga sebab Tuhan telah menolong dan menyembuhkan ibu kekasih mereka, Ibu Sorti Simanjuntak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah terus mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada hamba-Mu, Ibu Sorti Simanjuntak, dalam nama Yesus. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur atas kedua hamba-Mu, Bapak Ronald Manalu bersama dengan Ibu kekasih, Ibu Eka Hana Sidabalok, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, hamba mengucap syukur buat waktu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab pertolongan Tuhan menolong kita ada pada akhir bulan Oktober 2022 di tahun ini, semua hanya karena kasih sayangnya. Mari kita tetap bertahan, mari kita terus berjalan di dalam ketaatan, mengiringi firman Tuhan, hidup sejajar dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara dan saya, kita akan melihat betapa luar biasanya pertolongan Tuhan atas hidup kita semuanya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan berhenti pada diri kita, tapi kita bagikan lagi, berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Biar Tuhan memberkati kita senantiasa. Tetap semangat, tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.